Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LPI Al-Azhar Bandung. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja dalam keadaan sehat ya. Dan masih semangat dong karena kita sudah memasuki bulan puasa di bulan Ramadan. Nah, ada satu yang spesial dari LPI Al-Azhar. Di bulan Ramadan kali ini kita punya program Colorful Ramadan edisi Sehat Itu Nikmat. Dalam Sehat Itu Nikmat, kita akan membahas berbagai macam informasi menarik mengenai menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Tentu saja dari narasumber yang ahli dalam bidang kesehatan. Sahabat LPI Al-Azhar, hari ini di tema kita kali ini, kita akan membahas bagaimana sih menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Dan kita sudah bekerja sama dengan Kepala UPT Puskesmas Pakel Tulung Agung. Beliau adalah Dr. Desi Luciana Wardani SKM MKes. Nah, sebenarnya apa sih tips dan trik untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan? Langsung saja kita tanya ke Dr. Desi ya. Yuk. Sahabat LPI Al-Azhar Bandung, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh yang sangat luar biasa di bidang kesehatan. Beliau ini selain sebagai Kepala UPT Puskesmas Pakel, beliau juga mengajar di beberapa kampus ternama di Jawa Timur. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan sosok beliau ini. Beliau adalah Dr. Desi Luciana Wardani SKM MKes. Assalamualaikum Ibu Desi, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Dan semoga berkah untuk hari ini. Amin, amin. Baik, mari kita duduk Ibu. Oke, baik Ibu Desi. Banyak sekali ini sahabat LPI Al-Azhar Bandung yang menanyakan tentang satu poin penting ini Bu. Salah satunya tentang bagaimana menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Salah satunya mengenai konsumsi makanan Ibu. Sebenarnya makanan apa aja sih yang baik dikonsumsi dan makanan apa yang harus dihindari ketika bulan Ramadan? Silakan dijelaskan. Jadi menarik ya. Jadi sebulan Ramadan itu adalah selalu menjadi hal yang sangat kita tunggu ya sebagai umat Muslim. Sehingga banyak tips yang penting kita sampaikan juga memang. Dan ini alhamdulillah LPI Al-Azhar sudah mendahului ya untuk ikut membantu kami dalam menyebarluaskan informasi makanan yang penting dijaga untuk pada saat bulan puasa ya. Yang jelas yang pertama makanan itu harus halal, itu jelas ya. Yang kedua adalah kita ada program namanya isi piringku. Nah di situ itu ada 4 hal sehingga kita mungkin bahasanya adalah bahasa yang enak langsung saja untuk masyarakat ya. Itu terdiri dari bahan makanan pokok, terdiri dari beras, gandum. Tapi kalau untuk masyarakat kita khususnya di wilayah Tulung Agung sini rata-rata beras ya. Itu bahan pokoknya. Kemudian lauk pauk, mungkin bisa ikan laut, kemudian tahu, tempe, terus kemudian sayuran itu yang harus diperbanyak dan buah-buahan. Jadi ini empat hal pokok. Terus kemudian untuk menjaga keseimbangan yang lain itu adalah jangan lupa kita juga harus beberapa hal yang harus dikurangi. Di antaranya adalah minyak, kemudian gula dan garam. Jadi ini yang beberapa hal harus dikurangi. Di antaranya itu adalah ada tips 415 namanya. Jadi sehari itu kita harus maksimal ya mengkonsumsi itu 4 sendok gula, terus 1 sendok garam, sendok makan biasa itu, kemudian 5 sendok minyak. Itu batasan maksimal untuk menjaga tips sehat kita di bulan puasa. Dari segi makanan, Luar biasa sekali. Benar-benar harus diperhatikan takarannya ya, Bu. Betul. Jadi itu. Kecuali tambahan lagi kalau misalnya seseorang itu ada diet khusus. Jadi misalnya ada penyakit tertentu, itu seperti minyak itu maksimal itu 1 sendok. Nah, jadi kita bayangkan saja
kalau kita sudah makan tempe misalnya 1 atau 2 ya dikira-kira itu kira-kira minyaknya sudah berapa sendok gitu. Jadi kita kan tidak mungkin menakar 5 dalam makanan tuh gimana caranya gitu. Jadi itu adalah kita yang mengira-ngira sendiri. Menyambung dari penjelasan Ibu Desi tadi mengenai penyakit tertentu. Bagaimana dengan puasanya orang yang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti MAH, kemudian diabetes, itu bagaimana puasanya Ibu? Oke, jadi itu kadang menjadi isu ya. Iya. Kalau orang sakit itu tidak boleh puasa. Orang sakit itu kalau puasa memperparah penyakitnya. Sebenarnya tidak juga ya. Tapi itu pun kita melihat kalau misalnya penyakit-penyakit bawaannya saat puasa itu dia sedang dalam kondisi sehat, itu nggak masalah. Tapi sebaiknya itu adalah 1 atau 2 minggu sebelum puasa itu cek. Jadi misalnya orang diabetes rajin cek gula darah gitu. Jadi gula darahnya itu kan harus dijaga. Kalau pada saat menjelang puasa itu misalnya dia ada gula darah tinggi atau gula darah rendah misalnya, nah itu harus segera diobati. Tapi prinsipnya boleh, ya prinsipnya boleh dengan itu tadi beberapa cek. Tapi kalau orang yang dikatakan penyakit bawaan tapi dalam kondisi sakit, ya memang orang sakit tidak bawaan pun yang tidak wajib untuk berpuasa. Nah, tipsnya itu yang utama adalah cek dulu. Tapi sebenarnya untuk MAH itu kan bahasa medisnya dispepsia ya. Jadi itu kan gangguan lambung, rasa tidak enak, terus kemudian nyeri perut kadang sampai sejauh itu. Nah, sebenarnya itu tidak menghalangi untuk puasa. Karena mungkin kalau dari segi agama mungkin Allah itu sudah memperhitungkan lah bahwa puasa itu ternyata sangat bagus untuk penderita MAH atau dispepsia itu. Jadi karena kenapa? Karena justru pada saat, dan ini tidak hanya untuk penderita, untuk orang secara normal ya, orang yang tidak sakit, karena kita itu diberi kesempatan untuk lambung kita itu tidak bekerja keras. Jadi ada waktu istirahatnya. Jadi kalau misalnya tidak puasa kan makan misalnya sehari 3 kali kan dia bekerja, lambung itu bekerja. Nah pada saat puasa dia kan lebih banyak berhenti ya, lebih banyak berhenti sehingga itulah waktunya lambung itu bekerja itu atau dia istirahat untuk bekerja. Jadi sebenarnya intinya bagi orang yang mempunyai penyakit bawaan tidak masalah, tapi disarankan untuk cek dulu ya, memastikan bahwa dia memang benar-benar dalam kondisi stabil. Kalau orang penyakit bawaan kan tidak bisa dikatakan sehat 100%, kan pasti harus tetap stabil, kita bilangnya stabil. Yang kedua adalah tidak masalah juga untuk puasa yang kita jalankan itu bagi orang yang penyakit bawaan atau orang yang normal, kecuali memang orang itu sakit gitu. Itu yang berarti harus bisa mengantisipasi sendiri. Betul. Ya Bu? Jadi memang sebenarnya tidak hanya untuk orang sakit, kita saja yang normal itu harus sering cek gitu. Betul sekali, luar biasa Ibu. Kemudian sahabat LPI Al-Azhar ini banyak yang ragu akan olahraga Ibu. Nah ini untuk yang suka sekali olahraga. Olahraga apa yang tepat kira-kira dilakukan selama bulan Ramadan ini? Oke, jadi olahraga itu wajib ya untuk jadi olahraga itu kebutuhan. Tidak hanya bulan Ramadan, olahraga itu kebutuhan, apalagi Ramadan. Jadi Ramadan itu tetap olahraga itu tetap harus ada karena kita harus seimbang. Jadi kenapa olahraga itu penting? Karena itu tadi kita untuk menghindari menyeimbangkan kehidupan kita. Jadi olahraga itu bukan karena disempatkan, tapi memang harus sempat untuk olahraga wajib gitu. Jadi termasuk ini. Nah, olahraga apa yang paling kalau menurut saya dan memang para ahli juga istilahnya mengamini ya, istilahnya membetulkan. Itu yang paling mudah itu jalan kaki. Wah, jalan kaki. Jalan kaki. Kira-kira berapa kilo? Jalan kaki itu tidak kilo hitungannya, tapi langkah. Oh, langkah. 5.000 sampai 8.000 langkah sehari. Kalau saya sering hitungan itu rata-rata itu 1.700 langkah itu sekitar
1 kilo. Jadi 5.000 langkah itu sekitar 4 kiloan, 4 sampai 5 kilo. Jadi kalau sampai 10.000 langkah itu lebih baik. Tapi minimal kita itu 5.000 langkah. Dan kenapa jalan kaki? Jalan kaki itu olahraga yang murah, mudah. Betul ya. sekali. Nah itu yang sekarang ini sedang kita galakkan untuk dibiasakan kembali. Mungkin Ustazah sendiri sering enggak kalau misalnya di rumah itu kita ke warung itu pasti lebih banyak ngambil motor, kunci motor. Cari yang lebih cepat dan praktis itu. Ibu. Jadi itu kalau kami menyarankan warung iki ketok itu sebaiknya ya jalan kaki aja gitu. Itu yang tips yang paling bagus dan mudah murah itu jalan kaki. Tapi kalau mau misalnya senam itu ya monggo menyesuaikan waktu. Itu gimana? Kebetulan suka bersepeda ini. Iya, bagus juga itu terutama untuk kardio ya, untuk jantung ya. Tapi kan kalau puasa kan kita juga hemat energi juga. Bersepeda di malam hari saya kira sangat riskan. Sehingga kalau misalnya mau senam, mau apa itu monggo. Tapi kalau yang paling mudah murah itu ya jalan kaki itu tadi. Baik, luar biasa Ibu. Kemudian ini mengenai istirahat. Kan kalau puasa itu ada waktu-waktu yang bangunnya harus lebih pagi seperti sahur. Ini bagaimana cara mengatur waktu istirahat selama bulan Ramadan, Ibu? Jadi istirahat cukup itu adalah tidur, itu adalah yang ideal itu minimal itu 7-8 jam. Dan itu tidak harus malam hari ya. Jadi istilahnya itu total itu. Jadi kalau misalnya malam itu kan mungkin kita lebih banyak ibadah ya. Malam misalnya tidur kita ya mungkin yang baca Quran sampai malam lah itu mungkin malam itu hanya tidur 5 jam karena kita harus misalnya bangun untuk sahur ya sebaiknya dipenuhi di siang hari sisanya gitu. Jadi sisanya yang 3 jam 2 jam bisa dipenuhi untuk tidur siang atau tidur sore lah itu. Jadi tetap terpenuhi 7-8 jam itu. Tidak dihitung harus semalam itu 8 jam enggak. Terpenuhi satu harinya. Itu per 24 jam. Hitungannya per 24 jam. Baik, luar biasa Ibu. Ini pertanyaan terakhir ini. Bagaimana cara mengatasi tradisi kegiatan Ramadan di era pandemi COVID-19 yang seperti sekarang ini karena kurang lebih 2 tahun terakhir ini ya Bu, kita mengalami Ramadan tahun ketiga ini, Masya Allah luar biasa sekali. Di tahun ketiga ini kita sudah melalui Ramadan itu dalam keadaan COVID seperti ini. Itu bagaimana Ibu untuk menyikapinya? Apalagi kalau di bulan Ramadan itu kan pastinya sahabat LPI Al-Azhar biasanya ngabuburit contohnya, ada ngabuburit, kalau nggak gitu buka bersama, seperti itu bagaimana Ibu menyikapinya? Ya, jadi kita saat ini pandemi masuk tahun ketiga dan diharapkan, jadi kalau saya mungkin saya jelaskan dulu ya, mungkin kalau ada sahabat Al-Azhar yang belum paham bedanya pandemi dan endemi. Ya, kan kita bilangnya pandemi. Pandemi itu apa sih? Pandemi itu ketika suatu penyakit itu terjadi di beberapa negara. Jadi lingkupnya dunia. Dan COVID ini kan ada di Indonesia, di Singapura, di Australia, di Brasil, di mana saja. Nah, itulah ketika penyakit itu menyerang yang sudah beberapa negara itu dikatakan pandemi. Dan ini karena kita sudah ada vaksin ya, sudah booster, mungkin sudah semua vaksin ya. Alhamdulillah. Itu artinya kita sudah mulai ini sudah alhamdulillah juga ya, kasus kita sudah mulai terjadi penurunan dibanding tahun lalu. Nah, sekarang kita menuju ke endemi. Harapannya endemi, kalau endemi itu adalah ketika suatu penyakit terjadi di beberapa daerah. Ya, kenapa dunia yang menyatakan itu berhak menyatakan itu WHO ya. Seperti di Singapura itu sekarang bahkan sudah mulai menerapkan itu dan berdamai dengan COVID. Jadi artinya kalau ditanya bagaimana dengan Ramadan, ya tetap kita menjalankan Ramadan itu dengan senang, dengan gembira, tapi tetap prokes karena kita belum benar-benar hilang. Itu yang sangat penting. Jadi COVID belum benar-benar hilang, tetapi sudah terjadi penurunan. Jadi silahkan mau ngabuburit, mau apa belanja-belanja, tapi yang jelas masker,
jaga jarak dan cuci tangan itu yang harus kita jaga ya. Jadi biarlah dia penyakit ini ada, mungkin juga sudah diturunkan oleh Allah, tapi kita berdamai dengan penyakit ini dengan tetap menjaga prokes sampai suatu saat nanti kita benar-benar bebas. Ya. Amin. Semoga segera ya Ibu. Harapannya semuanya ya, begitu. Betul. Kita sendiri dari pihak tenaga kesehatan harapannya juga sangat besar itu, karena kita punya beban ganda ya. Program harus tetap jalan, tetapi penyelenggaraan pencegahan COVID juga jalan. Jadi artinya beban ganda untuk nakes, sehingga kalau itu harus dibantu oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah penggunaan prokesnya. Nanti kalau tidak dibantu dengan masyarakat, nanti bolak-balik. Itu yang tidak kita harapkan. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Desi dan sahabat LPI Al-Azhar Bandung. Banyak sekali ya informasi yang kita ambil dari obrolan-obrolan bersama Ibu Desi kali ini. Dan sebenarnya satu lagi ini Bu, dari informasi yang Ibu sampaikan tadi, apa Bu kesimpulannya? Jadi bagaimana untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan? Silakan. Kesimpulannya yang pertama, kita harus bahagia. Kenapa itu? Karena kalau kita stres, kita dalam kondisi stres ya, itu kita bisa memicu tadi itu, salah satunya penyakit MAH atau dispepsia, itu banyak bermula dari stres. Dan itu juga akan memicu emosi kita tidak stabil. Jadi yang pertama itu tips untuk di bulan Ramadan ini, yang pertama kita harus bahagia menyambutnya. Itu harus mindset kita rubah ya, meskipun dalam situasi pandemi COVID gitu. Jadi tetap bahagia. Yang kedua, jaga pola makan ya. Terus terutama itu tadi ya, kurangi gula, kurangi garam, kurangi minyak. Karena 3 hal itu sangat berpengaruh ya. Gula itu apalagi kita ini ya, kalau bulan Ramadan itu kan banyak dengan makanan manis ya, takjilan terus kemudian apalah itu cola atau yang lain ya, itu tolong dibatasi sendiri, artinya ya dikira-kira itu tadi ya. Terus kemudian olahraga dengan baik, dan ya kalau menurut saya ya itu tadi melaksanakan ibadah, karena ibadah itu juga seperti kita sholat tarawih, itu juga bentuk olahraga. Ya, jadi habis kita makan manis-manis, sholat tarawih, itu kan kita bergerak. Jadi ya laksanakanlah ibadah itu sesuai dengan apa yang memang harus kita laksanakan. Itu tips yang bisa saya berikan untuk. Oke, luar biasa sekali Bu Desi. Sahabat LPI Al-Azhar Bandung, demikianlah ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Ibu Dr. Desi Luciana Wardani, SKM MKes, selaku Kepala UPT Puskesmas Pakel Tulung Agung. Semoga informasi yang beliau sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat beribadah puasanya, dan jangan lupa tetap patuhi prokes. Cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Akhir kata, saya Ustadzah Lila bersama dengan saya Bu Desi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.